Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Alvin Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang pengembaraan. Pengembaraan adalah Pengertian pengembaraan. Pengembaraan merupakan suatu kegiatan jelajah alam terbuka, meningkatkan kesegaran jasmani, menyegarkan otak, dan sekaligus agar kita lebih mengenal lingkungan alam bebas di sekitar kita. Mensyukuri alam yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kelestariannya dan tidak merusaknya. Asal-usul asal-usul desa. Pertama, Desa Bongas, Kecamatan Watu Kumpul. Berdasarkan cerita melegenda, konon sewaktu zaman kewalian di Desa Bongas ada kebun emas yang pernah berkubang di bawah pohon teja, sehingga tempat tersebut diyakini oleh masyarakat setempat sebuah candi, yakni Candi Bomas, yang merupakan tempat berkubangnya si Kebomas. Untuk mengenang adanya Kebomas, kata Kebomas dan kemudian menjadi Bongas. Kedua, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Belik. Gunung Jaya adalah merupakan desa yang separuh dari desa ini adalah hutan pinus, hutan alam, serta desa ini merupakan dua bukit, yaitu Bukit Penyawungan dan Bukit Guci. Gunung Jaya adalah desa yang sangat luas dan padat penduduk walaupun sebagian besar hutan, tetapi Gunung Jaya merupakan tempat yang ramai seperti Dukuh Perubahan. Penyawungan dan Dukuh Kandungan. Gunung Jaya terpecah jadi dua bagian, yaitu selatan dan utara, dan ada sungai Kaliarus sebagai pemisah antara selatan dan utara. Ketiga, Desa Pulusari, Kecamatan Pulusari. Desa Pulusari merupakan desa penyangga ibu kota kecamatan karena terletak di ibu kota kecamatan. Pulusari juga diharapkan sebagai contoh dari 11 desa yang di Pulusari pada dekade 60-an hingga 80-an. Desa Pulusari adalah salah satu yang dikenal di wilayah Kecamatan Pulusari yang begitu susahnya mendapatkan konsumsi air minum atau air bersih. Di saat musim kemarau tiba, waktu itu warga menjadikan air hujan sebagai satu-satunya sumber air untuk kebutuhan, termasuk sebagai air minum. Penampungan air hujan (PAM) memang menjadi idola waktu itu. Desa Moga. Desa Moga adalah penamaan Desa Moga berdasarkan adat istirahat secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Mataram. Asal-usul Desa Moga, Moga nenek moyang dalam perjalanan singgah atau istirahat di Padepokan Moga yang sekarang namanya Dukuh Depok, RT 1 RW 6. Nenek moyang berdoa menyuwun moga-moga sehingga nama Moga dijadikan nama untuk Desa Moga sampai sekarang. Desa Rondokal dahulu disebut Desa Wilayah Pemalang bagian selatan, tumbuh sebuah pohon randu yang sangat besar sekali. Para warga setempat merasa pohon randu yang besar itu sampai mengganggu aktivitas warga desa. Kemudian para tetua desa mengadakan musyawarah untuk membahas masalah warga desa. Akhirnya disepakati bahwa pohon randu raksasa sebelum akan ditebang 2 hari menjelang penebangan pohon itu, suasana desa menjadi diselimuri kabut kebiruan. Semua warga jarang yang bercakap-cakap, dan ketika melewati pohon randu besar itu, dan banyak warga yang memberikan sesaji sekitar pohon randu. Ketika akan menebang pohon randu, secara tiba-tiba angin dengan sangat kencang, semua warga panik seketika itu. Secepat kita suasana di sekitar pohon itu menjadi kacau balau. Tiba-tiba pohon randu yang akan ditebang bergetar, semua itu terangkat naik ke atas secara pelan-pelan. Semua orang yang ada di sana merasa heran dengan apa yang mereka saksikan. Pohon randu itu terangkat hingga akarnya keluar dari tanah, kemudian pohon randu itu seperti dicabut, terlempar dan jatuh ke tanah tidak jauh dari 10 gusi. Witrandunya dongkal, kata salah satu orang yang menyaksikan kejadian itu. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang materi peta pita. Peta pita adalah gambaran tentang kondisi daerah wilayah yang dilewati. Dalam penjelasan disebut peta pita karena peta ini digambar di atas kertas yang digulung seperti pita. Materi menafsir tinggi adalah salah satu seseorang ditunjuk untuk bisa menafsir tinggi dengan menggunakan media dan alat sederhana. Bentukan teknik menafsir tinggi dilakukan oleh 2 atau 3 orang menggunakan alat bantu meteran, langkah atau tongkat 2 meteran. Perlengkapan alat tulis metode menafsir tinggi ada 2, yaitu metode segitiga, metode bayangan. Materi kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Arah ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Fungsi dan manfaat dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan menjadi tempat medan magnetis bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi, mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Bagian kompas itu dial, visir, kaca besar dalam bentuk petunjuk tutup dial.